Hi everyone. Saya hari ini akan share sama kalian satu video yang tidak diduga, tidak direncanakan. Nanti lihat aja ya. Tapi supaya you dapat esensi sesuai dengan judulnya, ya, segmentasi dari pesan. Ya. Bicara mengenai beberapa hal, tapi bicara mengenai dua hal sebenarnya. Bicara mengenai kesabaran dan bicara mengenai kasih. Juga bicara mengenai ministry sedikit. Pembicaraannya agak panjang ya, tapi esensinya dapat. Tapi lebih baik saya sarikan esensinya supaya ketika you mengikuti pembicaraannya, you bisa pahamnya. Ini adalah satu contoh dari satu segmentasi diri. Padahal saya nggak pernah cerita, ya, karena kita terpisah. Saya berada di satu tempat yang terpencil, ya, practically alone, dan sometimes saya secara tidak teratur mendapat bimbingan dari anak saya. Dia punya kegiatan, dia punya usaha gitu ya, ada bisnis, punya karyawan. Jadi kita tinggal terpisah. Ya. Jaraknya nggak begitu jauh, jadi sometimes visitnya. Ada afirmasi bahwa apa yang saya sampaikan kemarin di video kemarin itu, saya biasanya sangat berhati-hati ya kalau bicara IM. Ini ada afirmasi ya, bahwa yang saya sampaikan coba saudara pikirkan ya, menurut saya benar. Bahwa memberikan love, ya, tapi saya terjemahkan bukan cinta ya, kasih. Kasih itu jangan overdosis. Kesabaran, kita harus sabar lagi diuji sama Tuhan, menghadapi difficulty. Jangan overdosis. Karena kalau itu overdosis, jadi kita fanatik hanya dengan hal itu. Sekarang kesalahannya gimana? Kenapa kita bisa salah menginterpretasikan khususnya mengenai kasih dan kesabaran? Karena ajaran-ajaran dari Yesus itu yang mengajari mengenai kasih sedemikian rupa dan kesabaran itu ditaruh di yang paling utama. Tetapi diartikannya cuma sepotong oleh yang membaca. Oleh murid-muridnya pun hanya sepotong. Nggak integrated. Kalau kita lihat di Urantia, jangan lupa ya, Yesus itu orang Ibrani. Di Urantia ditulis bahwa ajaran-ajaran orang Ibrani itu gagal karena terlalu mengedepankan satu sifat dari Tuhan yang namanya kebaikan, goodness, kasih. Ditambah dengan ajaran dari Yesus kasih. Oh, Yesus tidak mengajar hanya itu. Itu hanya satu elemen. Terutama di agama tertentu. Ada agama tertentu yang menonjolkan kasih at all cost. That is so wrong. Saya nggak mau bilang, ya nanti dengar aja apa yang saya bilang. Komentar saya lebih tajam lagi. So wrong. Dari kecil saya sudah berpikir ini nggak rasional. Semua harus keseimbangan. Harus ada unsur justice, ada unsur banyak unsur. Karena ketika you mengedepankan kebaikan, kesabaran,
dan kasih yang overdosis, maka you akan menderita. You nggak akan ketemu sama ayah. You bodoh. I'm sorry to say that. Dan hampir semua ajaran agama mengajarkan seperti itu. Kalau ajaran-ajaran agama itu sudah benar, maka buku Urantia tidak akan, khususnya Ancient of Days, ya Ancient of Days, dia nggak akan minta kepada kita memberikan tantangan kepada pria dan wanita modern yang zaman ini untuk memberikan falsafah baru ke agama yang diterjemahkan oleh para readers dari Urantia. Oh, kita harus ngajarin Urantia. Dan kita hampir terperangkap dengan itu. Kita harus ajarin Urantia. Gimana caranya nyebaran Urantia? Betul, kita harus ngajarin Urantia. Tapi yang harus kita kasih tahu, kalau itu yang dia very essential, nggak usah seluruhnya. Pasti akan ada penolakan. Dan yang essential seluruhnya itu adalah yang IM yang kemarin kita bicarakan. Adanya pelaras. Di sana dikatakan ya di Urantia, teknik-teknik berinteraksi. Berinteraksi loh. Berintegrasi, bersatu. Teknik. Dengan kita menerapkan ajaran-ajaran kasih tanpa mengerti how you do that, you akan stres. Dan you berharap besok lusa mungkin lebih baik ya situasinya. Besok lusa lebih baik. Enggak juga. Enggak akan membaik. Kenapa saya katakan gitu? Karena saya mengalami itu selama 20 tahun. Saya punya kesabaran yang saya kira cukup cukup derajatnya cukup tinggi kesabaran saya. Dan sering sekali saya bergumul dengan kesabaran itu karena terpengaruh oleh ajaran-ajaran keagamaan yang mengajarkan kesabaran, kebaikan. Tapi ketika saya marah, meledak, wow, mengerikan. Dan saya berusaha menjustifikasi kemarahan saya itu kenapa saya bisa semarah itu. Ternyata kasih yang berlebihan itu membuat tidak seimbang. Dan saya mengalami satu hal yang sangat serius, agak mengerikan. Beberapa tahun yang lalu, ya 8 tahun, 9 tahun yang lalu. Dan saya tahu tidak ada ya dokter yang bisa mengobati. Lalu saya pergi ke Rusia, of course, dan saya minta untuk di scan, ada alat khusus. Dan ketika diukur, energi saya itu tinggal 5%. Jadi itu mereka ada charts keluar ya, dibagi itu semuanya ada. Udah hitam tuh. Saya pernah kasih lihat charts udah hitam 5%. Jadi itu all the scientists when they see that, they bilang, "Yuk, masih bisa jalan, yuk, masih bisa strong, bisa ketawa, and so on." So I have a strong mind, saya bilang. Ini kok bisa fly ke sini? Mereka nggak percaya, 5% udah harus. Kalau you lihat udah hitam semua otak saya udah hitam. Lalu DNA saya juga dicek sama mereka itu dikasih, karena itu agak sulit ya, tapi dikasih color. Colornya udah gray. Lalu yang menarik dari hasil ukuran mereka, the problem yang menyebabkan ini apa coba? Angkanya rata-rata normalnya 80%, 90% ya, skalanya sampai 100. Angka saya itu 113%. Angka apa itu? Love-nya 113%, berlebihan. Kesabarannya berlebihan.
410 kalau nggak salah. Mereka analisa, mereka bilang ini penyebabnya. Saudara, kalau ini contoh ya, ini contoh. Kalau saudara mau, charge-nya pernah saya kasih waktu itu, ya. Waktu saya bicara mengenai hasil scanning saya. Ya. You memberikan kasih kepada anak you, istri you, suami you, siapapun itu yang membabi buta, memberikan mercy yang membabi buta, memberikan kebaikan yang membabi buta, dia bisa mati. Nah, ini yang penting informasi yang saya sampaikan. Jadi make decision, nanti dalam segmentasi diri lihat lagi hidup kita itu dalam soal kasih gimana, udah bener belum? Kasih yang keliru atau yang bukan? Kasih yang mendidik atau enggak? Kembali lagi ya, saya bicara gini bukan teori, saya udah praktekkan dalam hidup saya. Saudara kan tahu cerita pribadi saya gimana. Istri, mana kok tega amat? Kakak saya bilang, kok kejam amat? Dia happy banget sekarang. That's the art of living. Jadi, pulang dari Rusia, saya memang kaji diri lagi. Waktu itu saya udah menikah 16 tahun ya, dari Endor. Saya observe lagi diri saya bilang, no, I have to cut loss. And I start to approach dan mulai ya, dengan seni yang harus seni yang jujur, seni yang mempersoalkan, seni yang educate, seni yang memberikan pemahaman, seni yang menaikkan kesadaran, seni yang sehingga orang punya kesadaran sendiri, terbukaan, dan so on, without hurting anyone. That's how you solve problem. When you can solve that kind of problem, then you can ready for everything. Saya bisa mempercepat ya saudara-saudara, karena saudara sahabat-sahabat saya, kekasih saya, untuk mempercepat. Namanya Soul Accelerator. Soul Accelerator. Very special. Oke, supaya nggak panjang lebar, lihat aja videonya ya. Udah. Kita bilang misalnya kasih itu kan aku kan sangat sangat menjunjung tinggi itu dan udah menjadi aku punya barometer kan Bang. Iya. Udah jadi barometer aku untuk oke, jadi intinya aku bilang bahwa gue akhirnya sekarang mulai mempelajari ini. Kemarin tuh menjadi hari yang benar-benar tadi malam tuh menjadi hari yang benar-benar kayak mind blowing buat aku. Karena aku dapat memecahkan sesuatu tentang diri aku in an unselfish way, tapi in a discovering way. Apa sih yang going on with gue nih? What's going on? Handphone kita tuh. Oh, jadi kamu tadi bicara kesabaran. Ya, kamu mikir kenapa kamu bicara tentang kesabaran dan kenapa suka ada marah? Karena apa? Itu bagus tuh. Jadi pas aku lihat dari kalau in the biblical terms kan kasih itu kan yang tertinggi kan sabar. Jadi Tuhan itu sayang sama orang yang sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan. Aku percaya itu. Dan I know that bahwa iya memang benar lu harus sabar. But then aku akhirnya mengoveruse kesabaran itu. Karena aku overuse, terlalu sabar untuk banyak hal, terlalu untuk urusan polisi kesel, untuk urusan PR kesel, untuk urusan apa, banyak urusan-urusan yang it doesn't go my favor. Tapi udahlah, telan aja itu ternyata nggak bagus. Akhirnya aku tumpukin itu semua satu hari, udah gue pengen jadi diri gue. Kalian harus ngerti, karena kesabaran yang lu harus pakai cuma dikit. Gue udah pakai kesabaran banyak. Lu sabar dikit aja, harusnya lu bisa ngertiin gue. Coba lu pakai kesabaran lu seperti gue selama hidup pakai kesabaran. Makanya aku jadi seenaknya. Artinya, lu bisa nggak pakai kuota lu sedikit aja untuk ngertiin gue? Karena gue udah pakai banyak untuk ngertiin kalian. Kesabarannya melewati batas. Dan itu ternyata nggak bagus. Dan itu pasti killing my eat disorders, my sleeping disorders. Karena gue was all night trying to figure out how can I. Karena gue nggak tahu tuh apa. Ternyata gue dapet jawabannya. Oh, itu kesabaran gue yang gue gunakan yang udah terlalu berlebihan. Pas aku cek, orang normalnya itu Pak, di ADHD itu 9.4. Aku udah 19,43 high. Cek
udah high. Terus dia bilang, kita buatin program, kita bikin cognitive behavior exercises dengan orang profesional. Aku bilang sama Tom, dia langsung begini. Aku mau langsung because itu karena aku mau, bukan karena kamu lagi ada ini, enggak, karena aku sadar sendiri. Aku sadar ini wake up gue udah It's a revelation for you. pakai ya revelation. Gue udah pakai tapi sadar. Nah, jadi pada saat gue misalnya bisa, gue tahu ketika gue ada niat bulat untuk kerjain sesuatu, and gue udah bangun mood itu dari pagi hari, misalnya kan, gue udah dari pagi hari udah bangun mood itu, terus gue gue pengen kerjain ini, gue tahu fisik gue bisa mencapai gitu. Tiba-tiba ada yang halangin gue marah. Karena you don't know what it takes for me to meditate on this. Sampai ini jadi, and I want to get that done. Anybody yang menghalang itu adalah musuh gue. Karena lu gak mau lihat gue make it. Because I know, and gue akan buktiin gue bisa make it. Bagus bilangnya apa? Kasih itu sabar, atau sabar itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu kasih itu tidak dendam, kasih itu banyak kan list kasih itu kan. Tapi yang tertinggi kan sabar. Jadi aku dari dulu tuh selalu berpedoman sama itu. And you believe in that? Gue bukan percaya, I know it. And that's why you do it, ya. Tapi dia nggak bilang, tapi kan hasilnya kasih itu sabar. Tapi sabar yang gimana? Ternyata sabar itu bisa lu salah gunain juga tanpa sadar. Dengan terlalu sabar terus sampai akhirnya it will lead to disappointment. It can affect your relationships with your family, with your loved ones. Dan itu karena nahan kan? Iya, karena itu dengan kamu sabar, berarti ada elemen yang kamu harus lakukan, yang justice to yourself, mercy to yourself, nggak dilakukan jadinya. Iya, enggak. Jadinya, mungkin karena ini terlalu fanatik dengan kasih itu sabar, sampai sehingga ini mengorbankan diri. Sampai paling bisa lihat di, makanya perjalanan aku di Instagram aku bukan pakai buat selfie, aku pakai banyak hal, dan aku bicara kayak daerah dari papi. Aku bikin di situ tentang kesabaran. Aku bicara soal kesabaran gitu, bahwa kesabaran itu adalah ilmu tertinggi, ilmu tertinggi yang nggak pernah diijazah. Jadi sekarang kamu kalau lihat tadi sebenarnya ada wrong. Bukan I see, oh lu wrong, like judging I'm wrong. Enggak, but I see it like, wow, it's a process that I understand, wow, actually I have to manage my kesabaran. If I sleep well, if I eat well, I'm healthy, my body is good, I wouldn't be triggered as before kalau ketimbang gue ngerasa bahwa ini ada hutang yang harus dibayar, orang harus ngertiin gue. Nggak ada orang berhutang harus ngertiin gue. Gue yang harus bisa atur itu sendiri, sehingga I will always perform at my best. I will not need to over-explain to someone. I don't need to get even validation for them whether they understand. I just say it once, you get it or not, it's up to you. I already say it. I simplify it. I simplify the use of energy. Use of energy. Jadi itu aku dapat bukan dari buku, atau aku langsung nggak dikasih aja. Benar ya. Overusing kesabaran. Kayak Papi sama Patricia, sorry kalau aku masih in the flow. Papi sama Patricia pas segala macam. Begitu kita lihat karena dia nggak respect, sebenarnya enggak. Respect itu hanya portal aja. Dia mengusik kesabaran kita yang dia nggak hargain. Selama ini gue udah perform kesabaran buat lu, tapi you don't take advantage of this kesabaran in good way. Jadi akhirnya aku bilang gini, you know, and actually I learned that how I balance it. I don't have to give kesabaran to everyone. I will have to give kesabaran to those who deserve it. Ya, lu sabar sama gue. Lu ngerasa gue bisa sabar. Lu selalu kasih gue love. Lu selalu membimbing gue. You never get angry. Jadi kita harus mesti secara proporsional kepada orang yang deserve yang layak. Enggak. Nah, tapi apakah aku jadi harus marah sama orang? Enggak. I don't have to engage myself to that person because dia lagi punya proses dia sendiri. Yang nanti pada satu titik kalau kita engage dia akan ready. Udah waktunya dia untuk dapat kesabaran kita. That's very good. Really inspiring. Kenapa ya? Itu yang aku dapat ngeri ternyata. Loving over love juga bahaya. Apa aja yang over love juga bahaya. Over love, over joy, over apa aja? Over mercy. Over mercy semua. Jadi
Itu kan makanya dia nggak bilang bersabarlah yang berlebihan. Enggak, dia bilang kasih sabar. Sabar pada hakikatnya sabar yang pas. Dosis sabarnya harus pas gitu loh. Lu minum COVID, oh iya, make sense, Bob. Dosis nih, dosis sabar gue overdosis. Akhirnya gue di break out, gue mau ngertiin. Nah, udah. Tapi dia bilang itu, Tommy bilangnya itu That's normal. why it was overdosis. Normal. Lu overdosis dengan positif itu. Fanatik gue sama kesabaran. Ya orang tidak agama gitu. Oh enggak, gue hanya di sini untuk menikmati kesabaran. Gue di sini untuk menikmati proses. Untuk menikmati hasil dari proses yang baik. Oh ini di sini untuk menikmati. Jadi akhirnya gue bukan mulai hari ini gue gak mau ada beban. Gue harus lakukan ini, enggak. Gue punya ide, gue picture it aja tapi gue gak harapin. Gue jalan aja karena yang paling penting di depan mata. Yang ada sekarang, gue bisa lihat motor, gue bisa lihat papi, gue bisa lihat semua, I can walk, I can exercise, ini yang gue tapi kita pakai, tapi dia beli hang up statementnya kita. Aku kemarin sama Tommy sama Pika, aku sempat balikin badan aku darah ke sini, wah, bilang, good lah, it's going to be a break. Terus sekarang gila, gue mau 40 tahun baru dikasih kesehatan. Lu masih punya waktu ke depan, gue pengen target 200-300 tahun kali hidup, biar gue sehat terus. Aku pengen gitu. Karena kalau udah terlalu sabar, Pak, kita udah terlalu sabar. Kita sebenarnya lagi nyetor penyakit sama diri kita sendiri. Itu yang aku lihat, gue sebenarnya tanpa sadar, gue lagi nyakitin diri gue sekarang. Akhirnya aku pas tidur di sini. Kalau itu kan kalau dengan baik, sama juga konsepnya. Overbaiking. Sama dong prinsipnya. Kalau sekarang aku bayangin dari mental sekarang, terus aku kena masalah sidang apa di utama. Itu hakim yang maunya aku nggak perlu sabar. Aku udah ada di kondisi yang aku udah bisa manage kesabaran itu sampai my character will speak more than the argument I make. My taste, my tone. Kalau begitu, ini hati-hati ya kejebak ya. Karena kesabaran itu orang sekarang mahasiswa nggak boleh marah. Nah, hati-hati. Kayak hakim, kalau dia nggak fair, kamu harus marah. Kalau kamu ambil referensi Jesus juga marah. Ya, hilang dia kesabaran. Coba Yesus tahan dirinya terus. Kalau dia nggak stres, pergi ke psikolog nanti. So what else did you get from? Intinya yang aku lihat soal Jesus, Pak. Kalau Jesus kan, Jesus knew how to pick his spots well. When he can be sabar, he became a maha. When he became angry, he became a maha angry. He was good in composing a song of emotions. Kita kan nggak punya mission seperti itu. Kita blessed, kita nggak kayak Jesus juga. In a way, bahwa dia udah kasih contoh, bahwa itu bisa, tapi you don't have to do that. All you have to do is just ikutin aja advice. Dia cuma kasih advice, dia bukan mendikte, dia memberi advice. Love one another. Dan sekarang aku bilang, tapi itu ini penting, Pak. Ini penting. Kalau gue lihat itu bukan. Sekarang gue lihat semua masalah Tuhan, termasuk anak gue meninggal, termasuk bini gue selingkuh, apa semua itu. Gue lihat itu sebagai blessed. Kenapa? Karena gue akhirnya bisa mengaplikasikan SOP yang kedua, di mana gue bisa mengapply empathy dan simpati, ya, dan mendoakan orang yang menjadi musuh. Trauma gue pasti akan melibatkan orang lain yang dia jadi musuh. Ibu lu kan jadi musuh. Trauma gue bisa jadi menciptakan musuh secara natural, secara alami, dan gue bisa mendoakan dia. Bisa nggak gue praktis mendoakan dia? Bisa nggak gue praktis mendoakan orang-orang yang mencibir gue? Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia nggak tahu apa yang dia. Ternyata benar Jesus doain musuh. Artinya when you doain musuh lu, you won't blame them. When you don't blame them, you don't have suffering. Then you can. Jadi kesabaran ini tuh kayak mami dulu bilang, like, to get my virginity is like a chocolate apa segala macam yang dia cerita, bahwa kesabaran itu is a luxury that you have to not misuse. Kesabaran lu bisa give to anyone. Kesabaran itu you have to give to anyone when it's time for them to learn about something in life, then you give it. But if there's something, sometimes for them to learn something, you have to give some hard stick. But you don't play in the game of that hard stick where you're giving hard stick with your heart.
you give with your heart the intention, but the hearts that you don't use with your heart. Jadi akhirnya kayak waktu Jesus marah, aku yakin dia marah sepenuh hati. But there was a great level of control. There was a great level of authority in control. Dia nggak larut dalam kemarahan dia. Begitu dia marah, aku yakin dia setelah itu nggak malam-malam mikirin terus, nafas dia jadi nggak teratur. Nggak, pasti waktu Jesus tahu udah marah di gereja, dia udah banting-banting, aku yakin malamnya dia pasti langsung tenangin diri. Dan dia pasti premeditated begitu, ini momen gue harus marah. Dia tahu, dia nggak marah secara spontan, dia marah. Ini wisdom, dia tahu pakai wisdom. Gue sekarang kemana? Emosi yang harus gue pakai to feed the wisdom apa? Kesabaran yang gue pakai, mustik yang gue pakai, Luciferian mungkin yang harus gue pakai to get wisdom. Ujung-ujungnya harus wisdom, bukan knowledge. Kalau knowledge selalu bisa belajar. Wisdom ini yang kita pakai emosi apapun, gak mendiskriminasikan apa yang Tuhan udah provide. These are for us to be like a chef. These are ingredients for us to cook, to make a great dish. Gitu. Asik tuh gitu. Jadi udah nggak judgmental. Jadi ketika ada orang marah, kita kok dia sih nggak, kita tahu. Dia tapi udah ngerti nggak bahwa this is part of making a great dish. Marahnya bukan marah membuta. Kita marahnya acting aja. Acting. Tapi itu aku ketampar banget sama Alam tuh, yang Alam kasih tahu. You've been overusing your patience. Keren itu. Dia nggak bilang you have to overuse. Sabar aja. Makanya kasih itu sabar, kasih tidak pendiam, kasih mendoakan musuh-musuh kita semua. Aku apply aja itu. Plus the Buddha teaching, plus the Ayurvedic teaching, plus the Hindu teaching, aku dapat. Gue jangan taksu lah. Taksu dari si ini, aku dia, alam, kita harus kembali ke alam, kita harus doakan leluhur kita. Aku lihat itu bukan sebagai satu, ini cuma, there's a special spiritual genre di situ yang benar juga. Itu genre. Dia pergi ke Jawa si Wayan untuk melakukan itu. Itu niat banget. Itu bukan needs sebenarnya. Bukan wants juga, itu it's just a way of life yang genrenya beda. Makanya aku sekarang jadi pas tidur aku bilang, oke, Tuhan, aku cuma pengen bisa tidur enak, give me like 4 hours of sleep. Aku tidur jam 1, jam 9 tadi. Pas aku bangun, aku lihat 9 di sini jauh. Ini jam 9 pas aku bangun. Good morning all, good morning team semua. Ya, good morning. Ya. Coba gue bangun di suasana enak. This time I'm going to respect and honor what God has given me, this kesabaran ini. I say sorry to this emotion that I've been killing you, I've been overusing you too much, gitu. Which makes me angry, which makes me nggak sehat, gue jadi sleeping disorders, gue jadi nggak bisa fokus 100%, gue nggak bisa menyelesaikan sebelum tadi udah jadi semangat, itu nggak bisa sampai finish, karena irregularities ini, terjadi irregularities. Gue berarti harus benar-benar love sama diri, benar-benar sabar, tapi not over. Jadi love harus kepada diri sendiri dulu. Kalau mercy gimana? Harus kepada diri sendiri juga. Harusnya sama. Akhirnya udah nggak ada. Menurut aku udah mercy itu bagi aku tuh gini, Bang. Di saat aku misalnya lagi kesel atau aku lagi merasa ada satu huge test yang baru selesai terus capek. Aku tipe orang yang aku pergi ke kandang sendiri. Aku pergi ke gua. I go to my own cave. And then I would say, like, how do I feel about it? When I say that this person would like you, is it the right thing? Intention gue apa? Intention gue gini. Ada nggak cara yang baik to get the same result, bahkan mungkin better result? So it's an art. Ini it's an art of living. Ini kita jadi, ada orang namanya sound engineer, ini adalah self engineering. Ini self engineering kita. Do we have an engineering system nggak di dalam diri kita? We're not striving for perfection. We can go there personally. I want to go to strive for perfection. Maybe we'll never reach to the level of the mind of God, but we can demonstrate that. Dan aku mau demonstrate aja itu. I want to demonstrate that for myself, to prove to myself, not to others, not to make a point, not to get validation, just to myself. Because I'm going to be the most honest observer of myself.
aku bakal menempatkan diri aku sebagai satu, I'm the observer, kedua, I'm the thought producer, I'm the action producer, and I'm the wisdom producer juga. Dan ini adalah 4 karakter gue yang dan ada yang mengobserv itu diri aku sendiri. And I'm asking guidance from the alam semesta. So the humbleness is always there. When it's time for you to talk, you talk in brilliance. When it's time for you to be silent, you be silent with brilliance juga. That's I am sebenarnya konsep I am. Dan pasti, Pak, aku juga jadi pengen belajar juga nantinya terhadap semua video-video Papi. Karena kalau bisa sekarang Papi umur 70 tahun. I don't know lah, anytime anyone can. Yeah. Terus misalnya Pak, aku lihat video-video Papi nih, terus tapi bagian itu gue ngerti. Gue pengen tanya, tapi aku udah ngerti. I have to spend time more with the thoughts yang Rama punya, yang Josh punya, yang Papi punya. So by the time I don't understand about that great insight that can be useful for my spiritual vitamin, I can ask, Pak, ini maksudnya apa? I can develop faster ketimbang aku harus belajar lagi dari no, ini maksudnya apa ya? I can ask you right away. Same with Tommy, same with everyone. I have to build relationship with people that will become my support system. Or relationship support. Relationships with people people that become my support system. So you Because we cannot be alone. Relationship with people that can support you. That becomes our supporting system without having them to sacrifice. Jadi sacrifice ini juga tahu soal sacrifice. Aku akhirnya belajar ini dari karyawan yang membuat sebuah kesalahan. Wisdom itu sering keluar ketika aku dikasih waktu untuk bicara. Coba bicara, oke, bagi saya begini. Aku juga kembali merefleksikan ke diri aku ketika mereka. It's not just for them as if I'm already a master. But okay, it's a mistake if you've done. Ini surat peringatan, this is system. But aku bilang, gue tetap sayang. Gue tetap respect. Dan gue tetap mau lebih senang. Kita di sini sering belajar. Dan ketika kita bekerja, the work will be so much different when you mop the place, for example. When you mop the place, if you want to rearrange your mind, you can rearrange mind tuh kayak aktivitas ini tuh kayak song. Lu bisa begitu bekerja, gue bisa ngerasa nih pas lu kerjain ini kayak terbenci. Tapi kalau misalnya lu lakukan itu udah pakai sacrifice. Tapi kalau lu udah nggak ada sacrifice, gue beruntung ya, gue bisa olahraga. Gue beruntung ya, gue bisa bersih. Gue beruntung ya, gue dipercaya. Gue beruntung, gue bisa memajukan tempat ini supaya gue bisa memajukan diri gue. Begitu sacrifice itu lo buat, kualitas pekerjaan itu udah jadi lebih kualitatif more dan kuantitatif. Kuantitatifnya otomatis, quality good pasti quantity dapat. Tapi kalau yang lu kejar quantity, intensi lu mau kejar duit, kejar ini, kejar apa, quality belum tentu kejar. Tapi quality terjaga, kuantitas pasti dapat. Quantity itu udah pasti. Quantity aku sebutnya qualitative gain. Aku lebih pedulikan itu. For me to get this free air, qualitative gain. For me to have one of the best therapists, with you also who knows me, I'm so blessed. Jadi mungkin dengan Zepi meninggal, aku akhirnya kayak gini. Dengan Zepi meninggal, Zepi in the spiritual realm knew that my dad needs help. Karena dia udah gak ada space, udah gak ada time, dia bisa lihat. Kan kayak Ayam Salim yang dapat cerita. Dia bisa lihat. Dan aku dapetin itu. Ayam Salim. Yang Ayam Salim yang semua tuh, dia udah kalau air salim di laut kan air garam sama air itu nyatu kan dia langsung jadi satu. Si Iti pada bilang bisa ngeliat tuh kayak salim. Dia bisa lihat semua itu, dia udah nggak dihukum space and time lagi kan, tapi itu bisa kita. Jadi aku pas lihat itu juga mungkin Zevi in the spiritual realm, especially being that young, dia juga mungkin secara unconscious atau subconsciously dia bisa tahu I have to free my dad. Iya sih. Like he's the one who really needs his journey to be living because he's been given so much. Aku ngasih attention ke hakim banyak, aku ngasih attention ke hukum banyak, ke polisi banyak, and so passionately, but actually that's not for me. I should be using that exact same energy for myself to build myself. Then more great things will come, more luck will happen. Like if I see the result, Tommy bilang bagus banget. Result, if you see the result tuh datangnya dari mana? Result itu datangnya dari proses. Proses itu datangnya dari mana? Habit itu datangnya dari mana?
thoughts. Dari action habit, dari thoughts. Dari thought itu lahir kenapa? Karena ada sesuatu yang you want to improve. Jadi you actually can control what you without any expectation. You will get there. Jadi kalau sekarang aku nggak punya disiplin itu, aku nggak punya badan sehat, I don't have what it takes to get that, to deserve that. Alan will just say, okay, I'm not here to give you izin or not give you izin. You are free to do what you want. And you are free to learn when you want. Or when you need. Or when you memutuskan to learn. Kalau lu kena ular, lu digigit ular, lu kena sehat sama itu bukan karena gue izin. It was your choice. And if you still have a life, you have to learn. Akhirnya aku thanking actually. It's like the biggest present for the 40th birthday itu aku dapetin. Ini. It's like a very rotten puzzle yang aku nggak pernah bisa solve. Dan ternyata anjing jawabannya ternyata itu. Tapi so powerful. Itu datangnya kan nggak ujuk-ujuk. Sudah ada processing di kepala kamu. Cuman dia masih pre-potential. Masih loading. Ya, pre-potential. Dia jadi potential, ternyata teraktualisasi. Prosesnya kan gitu. Itu segmentasi diri. Ya, jadi segmentasi diri. Karena kamu nggak tahu, oh tiba-tiba dapat. Sekarang kita mau cari protokol. Ternyata kalau saya mau mendapatkan itu any moment, saya harus lakukan segmentasi diri. Pre-potentialnya apa? Potentialnya apa? Mengaktualkan gimana? Jadi gampang. You accelerate that. Jadi yang kamu butuhkan sekian tahun, you bisa accelerate dalam 1 hari. Soal kesabaran aja. Kesabaran dengan parameter yang benar ya. Ya, tweakingnya benar. Tweakingnya harus benar. Benar, Pak. Seperti pasangan ya. Coba kamu lihat lah, itu perkawinan papi sama Patricia. Menurut kamu papi sabar? Sabar banget. Sabar banget. Banget. Tapi proporsinya, itu nggak justice buat myself. Nah itu. Dan kamu lihat, kalau waktu papi marah, meledak. Gila banget. Nah, itu juga kemarahan yang meledak. Itu nggak bagus juga. Karena itu tadi, overuse kesabaran. Overuse lah. Kalau papi pikir dia udah tunggu papi 20 tahun kan. Oh, this is not like to give a favor lah. So. Tapi, itu overuse. Karena waktu itu justice itu belum terlatih. Jadi kita harus justice terhadap diri kita. Kita hanya bilang mercy aja tanpa lupakan justice. Benar. Itu tidak membangun dua-dua. Dan misi kita di dunia nggak ada. Ya, misi kita di dunia nggak ada. Pengalaman itu yang harus kita. Tapi buat aku ini something very big. It's so basic, but it's so big, man. It is basic. Justru karena itu basic, itu jadi big. Enggak, maksudnya kadang-kadang aku kalau lihat ada orang gitu ya segala macam ini, pasti orang itu akan mau compare kan, wah kok dia bisa ya begitu, kok dia bisa. Kayak misalnya aku lihat karakter Om Hasan misalnya, lihat karakter Om Hasan, baik dia lagi. Tapi pasti ada there's a lot of things that he's actually working on juga, not just working on business, tapi self work juga yang dia. Karena if you're too busy with work, if we're too busy with focusing on getting things done, to apply energy on that work, all the time, when will there be time for us to develop ourselves? Kalau misalnya kita terlalu busy dengan work ini develop to get income. Itu gain, outside gain, an outdoorian gain yang kita dapat tuh within. External. Tapi external gain. Tapi internal gainnya apa? Internal gainnya is having like this conversation 20 minutes a day yang nggak harus rutin when needed. Dosis ya oke. Dosis kan bisa diminum kan, oke, lu minum ini pagi hari, besok lu skip, habis itu lu minum malam, besok lu skip, minum pagi lagi. Kan minum obat kan ada dosis dan cara timingnya kapan. Ada yang harus terus-terusan. Aku pikir dengan kita masih dikasih kesehatan yang begitu prima kayak gini, there is no excuse for me untuk nggak bisa
spend waktu untuk diri gue, untuk manage diri gue lebih baik lagi, manage diri gue dengan semua pengalaman yang udah ada, the good and the bad. Masa nggak bisa sih? Kan akhirnya hidup jadi seru. Akhirnya hidup aku jadi bukan kayak oh life is such a pressure to walk on yang berjalan hidup ini kita. Enggak, udah nggak. Life is a beautiful piece of opportunities. There's a piece, a set of opportunities. Set of opportunity bukan to make money. Make money itu it goes without saying. Tapi ke diri sendiri. Banyak kok, makanya banyak orang yang begitu nyampe punya uang begitu banyak. Tapi dia sempat depresi. Iya, orang nggak ngerti lu punya duit banyak karena ukuran mereka kebahagiaan itu ketika sukses. Dia lupa bahwa dia nggak self feedingnya nggak ada. Itu doang aku. Gue jangan sampai kayak begitu. Itu enggak orang kaya kebahagiaannya terbesar dia. Katanya jadi untuk melihat anaknya bahagia, melihat anaknya grow, anak. Atau mungkin dia jadi seorang grandfather, lihat anaknya udah punya anak lagi, itu juga salah satu. Lihat orang preferensinya beda-beda. Ya, kalau pasti, ya. Ini salah satu momen kebahagiaan pasti. Ketika aku lihat kamu dapat momen of truth, ya, kamu bisa self segmentasi yourself, and then you get it yourself. Itu kebahagiaan pasti. Ya. Kebahagiaan pasti itu. Mereka pakai record ini. Ketika kamu ngomong, aku bilang ada record ya. Karena itu momen bahagia pasti. Lihat kamu. Tapi pengen kenang bro. Ya, ini you discover this, my love, that you're looking for. I'm so happy. Ya. Tapi papi lihat it's like a very normal logic. Tapi it's a very like apa ya, creme de la creme. Itu keren banget. Creme de la creme banget. Itu biasa. Itu biasa. Lama itu bab dapetin itu aku anjingnya, gue meng-overuse sebenarnya. Jadi akhirnya aku jadi sekarang not to spend money wisely, but I have to spend energy wisely juga. Itu dari kecil kan itu sebenarnya. Iya, cuma maksudnya spend energy wisely itu gini loh. Aku ngerasa bahwa oh no, if you give that extra mile, kayak Michael Jackson, he gave that extra mile. Iya, but he was ready for that extra mile. He was prepared for that extra mile. He was groomed already for that extra mile. Dari kecil, dia udah bikin, udah digembleng ya. Going an extra mile deserves going an extra mile deserves a deserving state of mind, a deserving state of well-being. Bukan because you deserve to get that, but because you deserve to get it because you are a deserving well-being. You have a deserving state of mind. You have a flow that is already deserving to get what you feel you deserve to get. Kayak papi misalnya banyak hal yang papi dapetin. Kenapa bisa dapetin? Because you deserve it. Ya, tapi deservingnya because you were in a. Papi punya kemampuan itu, kemampuan to be deserving. Tapi ada juga banyak mungkin papi nggak dapat apa yang papi mau karena pada saat itu well-being papi, state of mind papi, face-nya semua itu belum deserve. Dan kita lupa menganalisa diri kita, gue belum deserve sebenarnya, tapi ego gue bilang gue deserve. Is it my fault? It's not my fault. It's my understanding of life. I have to do that to get this understanding. And then aku nggak lihat itu sebagai fail. I'll know I'll get there when I deserve, when I'm already deserving. I'll get what I deserve. Gitu. Itu yang aku bilang gitu. Going through the ayahuasca experience, going through, aduh semua deh. Terus punya pengalaman dari papi, punya pengalaman dari Josh di penjara kayak gimana, terus dia pengalaman yang ramah, lihat punya orang terdekat dan dia pengalaman kaya yang gue nggak perlu go through that anymore karena gue udah belajar dari Rama, gue udah belajar dari papi, gue udah belajar dari Mika gila nih kalau hidup Navy, hidupnya Navy, pasti saya sekarang di sana terus, wah gila, Navy gila tuh udah beyond blessed, tapi beyond blessed. Blues ya. Blues.
Bahkan hati-hati masih bayar otak tengah nih ya. Banget ya kan. Bah, ini udah bukan otak tengah lagi, ini udah. Bah. Hmm. Jadi akhirnya apa? Hidup menyenangkan. Apa akhirnya bilang? Ada satu orang tiket itu, ini udah nggak bisa lagi dijalan. Not because Jakarta doesn't offer good things, but Jakarta doesn't offer good air aja. Good people, I don't have a good air to be here. Hmm. That's it. I need good air. So you back to nature. My otak needs good air yang langsung dari alam, bukan AC. I need good air. Ternyata ini. Kalau gue di Jakarta, gue nggak. Akhirnya udah aku minta box itu, aku kasih, nanti diisi, nanti mau kasih aku beras. Biar saya ada di obat. Terus. Nah, papi coba, mungkin papi bisa observe aku, mungkin like 1 month ahead. Karena itu nggak bisa langsung 1 hari instan gitu. Nah, itu it's very over time. But I felt it, Pak. Aku merasa kurus, aku merasa tuh, aku tuh begitu dapat tekanan, gimana nih soal apartemen gue gini, akhirnya udahlah urus deh. Soalnya itu mengganggu. I don't like But ganggu. now it's relief ya. Yeah, at least I know kalau polisi, even though I don't get the letter, I know if the Nah, police. tapi itu akan go through. Tapi apartemen itu paling berat sebenarnya. Aduh. Show you this. I need to show you this. Ini need soalnya. Ini sebuah makanan yang vitamin yang aku beli. Tapi coba lihat ini, tapi bakal it speaks for itself, not. Banyak loh. Thanks for the conversation. Yeah, well. So good. Ya, tapi intinya sih kalau papi dapat ini wisdom yang papi dapetin apa Pak? Yang papi bisa add on to the next wisdom itu apa? Wisdom itu apa? Kalau menurut papi ya, dari citra kamu sudah melakukan self metamorphosis, self metamorphosis. Kalau nggak ada yang nyuruh. Jadi yang nyuruh siapa? Ternyata peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kamu dapat wisdom. Karena bisa saja ada orang persis punya pengalaman kayak kamu, dia nggak dapat wisdom. Jadi semua yang ini dari difficulty yang kamu hadapi, kamu dapat knowledge. Sudah dapat knowledge, kamu pikir, aha, I can solve this. Ternyata banyak emosi yang kamu kira bagus bisa mengatasi hal ini. Seperti kesabaran, karena you overuse it. Sehingga gak jadi seimbang. Dan you masuk dalam perangkap yang lain. Paling sudah menggunakan tools-tools yang katanya positif, karena persepsinya salah. Baik, karena persepsinya keliru. Nah, dari situ yuk, kenapa ya? Ternyata tools ini nggak benar. Akhirnya you discover, like the terminologi overuse. Karena ajaran kasih, you overuse. Memang kasih itu baik, tidak overuse. Kita buta sama kasih. Oh, itu blinded by love. Sehingga membabi buta. Dan di situ, kok kalau ditambah stres atas nama kita, banyak hubungan suami istri sejoli. Dia menggunakan kesabarannya karena buta oleh kasih, bukan buta oleh love, buta oleh kasih. Ini ajaran yang mengatakan kita harus kasih, sehingga kita sacrifice. Yang tadi kamu bilang istilahnya bagus, harusnya nggak ada sacrifice, karena konsepnya ini. So yang dilakukan ini proses yang tidak mudah, sehingga mendapatkan kesadaran baru. Ini proses self-refleksi diri. Makanya kamu bilang self metamorphosis. Dengan kamu bilang sekarang kamu mau treat your body, your mind, and so on, ke hidup baru. Itu kamu berself metamorphosis, tahu kan? Berubah kan? Karena you segmentasi semua diri you secara hard state, secara objektif. Nggak ada kasihan sama diri sendiri. Lihat yang mana yang harus benar. Oh, I have to. Coba kamu lihat. Ya.
kamu 4 tahun yang lalu sama kamu sekarang. Kira-kira kalau 4 tahun yang lalu kondisinya masih keadaan seperti itu sama sekarang, you would grow like this or not? Enggak Kalau kan? kalau nggak ada kondisi itu. Nah, ya akan grow sekarang. Jadi memang orang-orang itu diletakkan dalam diri kamu itu membuat kamu bisa sampai ke stage ini. Kamu sekarang umur 40 tahun. Kamu bayangin nggak nanti kamu umur 50 tahun dan sampai mana? Wah, You harus bisa ukur lagi. Umur 60 tahun, umur 70 tahun. And one of my, bukan one of my wish, one of my biggest wish. Bukan tahu tapi nggak percaya Tuhan. Tapi aku selalu bikin wish ke alam semesta. Itu Tuhan juga. hmm, Aku selalu bikin wish. Aku nggak mau anak-anakku mati duluan dari aku. Karena bukan aku nggak mau suffer. Karena aku mau, aku lihat anak-anakku, baru aku mau mati. Kalau mereka udah mencapai wisdom-wisdom. hmm. Tapi pengennya wisdom. Kebahagiaan kita sebagai ayah atau ibu, ketika anaknya dapat wisdom. Ya udah, my mission is. Itu kebahagiaan papi. Nah ini, makanya papi bilang hari ini salah satu hari kebahagiaan papi. Hmm. Makanya papi rekam. Hmm. Kita akan mendapat kesadaran. Mas juga tuh. Kamu bilang juga tadi, kalau papi mati, terus lagi mau nanya ini, papi nggak ada, gimana ya? Makanya papi siapin banyak video. Hmm. Dan papi udah kasih judul-judul yang Udah belum lihat, kayaknya bakal ada pertanyaan ini, pertanyaan udah ready deh. udah ready. Udah Hollywood. Ya, udah Hollywood. Udah ready, if I die, this is. Legacy itu. Ya. Dan waktu itu kan papi minta semua karya papi dibakar ya. Tapi papi pikir-pikir lagi sekarang ya. Kalau ini dibakar karya-karya papi, dapatkan wisdom ini susah. Karena banyak sekali yang papi bikin video-video itu papi lagi in the zone. Jadi kamu simpen enak. Iya, Ya, aku kamu simpan. simpan and distribute ke banyak orang. Ini ya, kamu udah punya challenge dalam hidup kamu, tapi coba pikirin the next challenge. Mungkin papi nggak bisa merealisasikan itu, tapi kamu bisa. Papi sama 2 tahun terakhir dan khususnya 1 tahun terakhir itu ada tantangan yang diberikan kepada kita ya manusia laki perempuan yang punya keberanian untuk buat falsafah baru tentang keagamaan. Bukan bikin agama baru, falsafah baru tentang agama. Karena keagamaan itu tidak progres. Bagaimana kita membuat satu falsafah baru tentang keagamaan, di mana semua agama bisa terima. Value-value yang kamu omongin, itu semua agama bisa terima. Tanpa kita bicara agama. Dari situ kita tahu falsafahnya apa. Betul. Falsafah ya. Ya, Falsafah sama filsafah sama. sama. Orangnya filosof, ya. Falsafahnya itu. Seorang filosof menghasilkan falsafah. Nah, kamu dalam next stage yang kamu udah dapat ini, itu jadikan falsafah pegangan yang kamu harus share. Hmm. Dia mau agama apa aja, tanpa kita jadi falsafah, jadi di agama dia bisa masukin ini sebagai falsafah. Karena inti-intinya, ujung-ujungnya, kamu dapat the new truth. Hmm. Dan truth ini nggak berhenti. Dia apakah ini sudah tertinggi? Belum. Hmm. Masih ada. Kamu dapat the new beauty. Hmm. Betul kan? It's beautiful. Every new truth has its own beauty It's lagi. own beauty. Ya, ya. And then dari situ kamu lihat itu ada kebaikan for yourself first, tapi juga buat orang lain. Ya keinginan papi kalau papi udah nggak ada di sini, bisa lanjutin ini. Ya. Tommy kan bilang, Richard itu knowledge kamu sayang, dia bilang. Knowledge mengenai healing. So, Oh, jangan anak-anak, lupa tuh ya, jam 3. anak-anak kamu nggak tertarik. Karena ya cuma Arya aja, tapi nggak 100%. Akhirnya aku pikir pertama-tama. Ternyata ini jadi rumah guru kan disebut ya. Hmm. Maka kamu harus mulai aja. Karena you have a way untuk ngobrol sama orang, kamu punya seni. Ya. You have art,
how to baca orang, and then you can deliver much better than. So kalau one day papi nggak di sini, mulai ya value-value itu terapin, sehingga ketika kamu juga pergi dari dunia ini, udah ada falsafah baru, mengenai konsep-konsep yang tadi kamu bilang. Kan sayang kalau itu falsafah cuma untuk diri kamu. Papi juga punya pengalaman sekian tahun. Kamu, you know lah, kamu mengikuti 40 tahun kehidupan papi. Apa sih yang papi nggak pernah alami? Kesusahan apa ya? Tapi kita kan bluesman, Hmm. man for all season. Tapi bukan hanya untuk sekedar gaya-gaya aja, man for all season. Oh, gua suka. Kan untuk itu. What is di balik itu? Hmm. Udah itu you kan for yourself dulu, because you love yourself. You melakukan ministry, pelayanan ke diri you sendiri. Hmm. Lu nggak melakukan pelayanan, oh kita harus bantu sia-sia, itu keliru. Pelayanan keliru. Pelayanan pertama tuh ke diri sendiri. Understand, Mas? Self ministry. Yes. Itu nomor satu. Oh, kita harus melayani suami, melayani istri, melayani ada kegiatan di gereja, kegiatan di masjid. Tak perlu itu. Bullshit. Karena melayani diri sendiri. Baru setelah itu bisa juga, kalau kasih mercy, ke orang lain, ke diri dulu sendiri. Love diri dulu sendiri. Once you do that, you are complete. Dan baru you siap melayani untuk orang lain. Siap kasih mercy, siap kasih. Itu tuh, itu falsafah baru agama. Yang kamu bilang itu falsafah baru ke agama. Kalau jadi agama, itu jadi agama baru, kamu jadi nabinya. Tapi ini bukan bikin agama. Bukan soal establishing that. Ya, ini soal falsafah yang harus diberikan pada agama-agama yang sudah. This is how you have to do it. It to unite. Ya, iya. How you do that dengan satu seni. Karena manusia punya bakat. Dan kamu seorang seniman. Jadi you bisa merangkum hal-hal yang berat ini dengan seni. Ya, dengan menawan. Melalui konsep-konsep musik. Ya. Melalui konsep-konsep lirik. Ya. Konsep-konsep performance. Ya. Dan jangan lupa, musik itu frekuensi. Ya. So how, while I'm still alive, how you create this conversation? It's very valuable. Wah, gila Pak. Ultra Pak ini. Ya, Ultra. Ultra mode ini Pak. Ini udah bukan oh ya it's great, no it's ultra. Buat aku ultra tuh udah keren banget, keren. Kamu sebenarnya ya, punya privilege dibandingkan kakak sama adik kamu. And that's, I think nggak kebetulan. Kenapa papi bisa setiap saat ketemu kamu? Anak-anak papi yang lain nggak bisa setiap saat ketemu papi. Karena they have their own journey. Journey kamu memang di sini. Papi harus ada di sini, dampingin kamu. Right? Ya soal apartemen lah, selesai. Memang papi tugasnya. Karena preparing your journey. Terus kamu cerita kemarin rencana kamu sama Tommy, ya saat itunya. Journey kamu di sini. Tapi this is also your journey kan. Right? Being here is also your journey kan. It is my journey. My journey tentu different ya ininya, goalnya, semuanya. Tapi mana ada orang sih yang bisa tahan hidup kayak papi, kayak begini. Kamu aja lihat nggak tahan kan ya papi. Bisa 3 days in the same place, itu a meditation lah. Buat nggak sehat juga no, I'm meditating. Non-stop. And you do it by your own will. By my own will. Ya kan? And by bukan karena you don't have a choice. No. Tapi kalau orang lihat, karyawan-karyawan kamu kalau datang ya, kira papi kayak pengemis saja kan. Ada di situ terus, ngapain nih orang tua satu. Nyentrik, gitu, apa. Sudah, itu udah nggak perlu ya, kayak gitu-gitu nggak perlu. Sesuai. Ya, sometimes I have, ini ada kotoran di sini, karena ini ada datang, ini ada ular, tapi ya, I have to accept it. Kamu makanan kamu udah siap belum? Udah. Thanks, Nanti man. aku mandi Pak. Thank you. I love you. Take care, man. Kalau golden rule-nya yang diajarkan oleh Yesus menurut you, diajarkan oleh guru menurut you apa?
kasih kan. Oke, yakin kasih. Tanpa pipi kiri kasih pipi kanan and so on, betul. Harus sabar. Yesus nggak sabar tuh, dia obrak-abrik tuh. Coba kita belajar dari kehidupan Yesus mengenai kasih dan kesabaran. Dia tuh dari kecil, kalau dia pergi ke bait Allah tuh, dia udah kesel tuh lihat domba-domba disembelih, orang jualan di bait Allah. Dia dari kecil, dari umur 12 tahun. Tapi kan dia penuh kasih, dia sabar. Tetapi dan kenapa harus menunggu sampai umur 32 tahun? Baru Yesus ngamuknya luar biasa. Luar biasa kamu. Dan karena itu, dia disalib. Lihat aja berapa hari, 1 minggu setelah itu. Dia kan ada unsur human being-nya juga. Dia adikodrati. Ya, itu coba kita pelajari lagi. Lalu ajaran kasihnya, semua muridnya itu mati martir semua, kecuali yang bikin wahyu itu, John. Ada cerita istimewa mengenai John. Ya. Nah, lalu banyak orang-orang Kristen khususnya yang memegang ajaran kasihnya membabi buta, kesabarannya membabi buta. Pertanyaan saya, yang diajarin mengenai kasih itu dan kesabaran, kita harus sabar dalam menghadapi siapapun itu, walaupun kita nggak happy. Itu static truth atau living truth? Kasih ya, yang saudara pegang. Jawab dulu. It's a test. Oh, kita harus baik, kita harus kasih, kita harus sayang, kita harus sabar. Itu static truth atau is a dead truth? Bingung nggak saya tanya itu? Static truth atau is a dead truth? Dulu di UBSG yang lalu saya pernah bicara tuh dead truth. Ada salah satu teman saya itu dead truth. Sama dengan static truth. Atau living truth. Kasih is a living truth. Coba cari di buku Rantia, static truth definisinya apa. Ya, coba cari. Jangan kasih saudara dan kesabaran saudara itu jadi static truth. Kita kan selalu bicara the truth. Ya. Truth saudara itu kebenaran yang hidup atau kebenaran yang mati. Karena di Urantia ditulis bahwa the truth sons of God, kita, ya, dari alam semesta maksudnya. Kita mencari the spirit of truth, ya, dalam setiap ungkapan bijak kita. Orang yang mengerti mengenai Tuhan, saya sebut sekarang Tuhan, dia akan terus-menerus mengangkat wisdom itu ke tingkat kebenaran hidup, supaya dia bisa mencapai pencapaian ilahi. Sebaiknya ya, untuk jiwa-jiwa yang belum berkembang secara spiritual, dia cenderung untuk menurunkan kebenaran hidup ya, menjadi sekedar kebijaksanaan mati dan pengetahuan yang dimuliakan. Seperti contoh kasih. Dia jadi wisdom kita dalam hidup, pengetahuan yang dimuliakan, tapi kasih you sama kesabaran you itu kebenaran yang mati.
Jadi ada nggak golden rule yang sederhana? Jadi golden rule-nya gimana? You mau pakai golden rule yang sederhana atau golden rule yang dicerahkan? Golden rule-nya gimana? Ilahi itu. Jadi ketika golden rule itu dihapus dari wawasan sederhana dari spirit of truth. Ini ya spirit of truth artinya apa? Kasihnya udah pakai spirit of truth belum? Atau membabi buta? Kalau you membabi buta dan golden rule itu you nggak pakai, karena itu tidak boleh membabi buta, maka yang you lakukan itu dia hanya menjadi aturan etika aja yang you anggap tinggi lagi. Jadi harus ada discernment spiritual, kejernihan spiritual dalam mempraktekkan kebaikan, kesabaran, ya, passion. Jadi you harus ada spiritual discernment namanya, kejernihan spiritual. Golden rule yang uh, you pakai itu dead truth atau living truth. Itu aja saudara-saudara pesan saya. Coba cek apa itu static truth. Apa kata orang tua? Itu hanya teori dan is dead. Jadi konsep-konsep kasih juga harus kita review. Konsep-konsep love harus kita review. Konsep-konsep ministry, mercy harus kita review. Kalau enggak, saudara berpegang terjebak sampai saudara tua, sampai saudara mati. Itu. Ya. Itu aja tambahan sedikit. Terima kasih.